seperti Yasamin, Asa dan Mika juga turut membantu sang bunda. Uniknya, mereka ternyata sudah dibiasakan untuk mandiri. Oh, ini Yasamin sedang akting atau betul-betul membereskan kamar ya? Rajin betul. Oh, selidik punya selidik. Ternyata artis cilik ini memang sedang sibuk membantu bundanya beberes rumah. Maklum saja, asisten rumah tangga yang biasa membantu di rumah mereka belum balik ke Jakarta usai Lebaran kemarin. Di rumah ternyata predikat artis cilik tidak berlaku. Yasamin tetap harus bisa melakukan pekerjaan rumah. Dan ternyata cukup banyak juga loh yang harus dikerjakan. Suka bantuin dua-duanya, suka bantuin masak, bantuin beresin kamar, nyiapin makanan gitu. Sebenarnya sih kalau bagi-bagi tugas yang benar-benar bagi tugas sih enggak ya Mbak. Cuman kalau aku memprioritaskan barang dia sendiri dan kamarnya itu harus. Jadi kalau memang itu biasanya sih dia suka bantu masak. Tapi juga kadang kalau namanya anak-anak ya, kalau moodnya lagi bagus ya rapi. Tapi kalau moodnya ya anak-anaknya keluar ya malah jadi berantakan, ya udah akhirnya aku bilang udah gak usah bantu deh gitu. Momen usai Lebaran seperti sekarang memang membuat sejumlah ibu rumah tangga kewalahan. Karena asisten di rumah belum balik, akhirnya keluarga termasuk suami dan anak-anak ikut diturunkan supaya rumah tetap dalam kondisi rapi dan kinclong. Sama seperti Yasamin, Asa dan Mika juga turut membantu sang bunda. Uniknya, mereka ternyata sudah dibiasakan untuk mandiri menyelesaikan tugas-tugas sederhana di rumah sehari-hari dengan atau tanpa asisten rumah tangga. Dibilang repot pasti repot, tapi karena udah kebiasaan, sebelum masih ada pembantu pun saya udah biasain lebih sedikit sih mandirinya, kayak mereka cuci piring sendiri atau abis selesai pulang sekolah saya bilang pakai baju sendiri, mereka pakai baju sendiri, cuci tangan, cuci kaki, itu total dari mereka. Paling kalau pas udah makan karena mereka ngerasa capek, itu baru saya mulai gitu. Misalnya saat harus membuat sarapan nih, Asya yang berusia 6 tahun sudah bisa membuat roti sendiri. Sementara Mika sang adik yang baru berusia 4 tahun pun sudah mahir mencuci piring dan gelas bekas pakainya sendiri. Berbagai tugas di rumah seperti ini sebaiknya sih tidak hanya dilakukan saat tidak ada asisten di rumah. Semakin dini anak-anak belajar mandiri dan kerjasama, akan semakin baik pula hasilnya. Jadi sebetulnya manfaat praktis yang bisa dilihat secara langsung adalah anak ikut terlibat dalam tugas-tugas rumah tangga, juga anak menjadi ikut bertanggung jawab dalam operasional rumahnya. Tapi sebetulnya ada begitu banyak manfaat yang lain yang bukan hanya itu saja. Contohnya tadi kalau dia belajar memisahkan daun ini dengan daun itu, atau memisahkan baju putih dengan baju berwarna, dia sudah belajar ilmu matematika sederhana berupa klasifikasi. Kemudian dia juga bisa belajar soal sistematika. Contohnya, apa dulu yang harus dilakukan untuk memasak? Apakah langsung menyemplungkan semua bahan makanan? Oh tidak, kamu harus mencucinya dulu, memotongnya dulu, kemudian baru dimasukkan ke dalam panci. Ajarkan anak mengerjakan tugas rumah sejak mereka bisa diajarkan berkomunikasi. Tidak perlu yang sulit, bisa dimulai dari menaruh sendiri piring dan gelasnya usai makan. Meski terkadang hanya akan menambah pekerjaan bunda, kelak pelajaran ini akan bermanfaat saat anak besar nanti. Anak juga bisa belajar membantu. Membantunya adalah salah satu keterampilan sosial yang perlu dipelajari oleh anak dalam dunia nyata. Dia juga bisa mempelajari emosinya dia sendiri. Seperti misalnya gini, dia lagi males, tapi mungkin dia tetap diminta untuk ikut terlibat dalam tugas rumah tangga.